Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis tanggal 18 November 2021, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putramu yang menjadi cahaya di dalam perjalanan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekuat-kuatnya manusia, ia tetap memiliki kelemahan. Sepandai-pandainya manusia, ia tetap menyimpan sesuatu yang tak diketahuinya. Hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan, pengetahuan, dan hikmat. Meninggalkan kesadaran prinsipil ini menjebak manusia pada kecenderungan mengandalkan kekuatan sendiri dan mengabaikan yang lain, termasuk Allah. Sumber kekacauan dan konflik serta ketidakdamaian terjadi manakala manusia mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan material, lalu mengabaikan kekuatan dari Roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila kita mendengar kisah tangisan Yesus atas kota Yerusalem, sebagaimana telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi, tentu ada alasannya. Salah satu alasan mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem dapat ditangkap adalah hilangnya eksistensi kota Allah dengan bait Allah yang agung sebagai tempat perayaan dan perjumpaan manusia dengan Allah. Tempat Allah dirampas penguasa untuk dikelola secara dunia dengan tata kelola dunia. Bait Allah bahkan telah menjadi transaksi kekuasaan dan material. Manusia tidak lagi menjadi
menjadi sesama bagi manusia yang lain. Spiritualitas, solidaritas kemanusiaan sirna oleh hegemomi, kekuasaan, dan pasar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, era pasar dan situasi politik masyarakat dapat menjadi ancaman bagi ekstensi spiritualitas dan relevansi rumah ibadat. Kita diajak untuk kembali memelihara dan merefleksikan iman kita sesuai konteks zaman. Kemanusiaan dan iman yang terus direfleksikan dalam ranah sabda dan kehendak Allah membangkitkan kesadaran sebagai anak-anak Allah yang diutus untuk menyucikan diri dan memelihara ekstensi rumah Allah demi menimba kekuatan dan menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua manusia yang tinggal dalam sebuah kota, keluarga, dan komunitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Yesus menangisi kota Yerusalem yang kita dengar tadi. Yesus menangis bukan karena ditolak, dihina, dibenci, disiksa, disalibkan, melainkan karena sedang dieluk-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Yesus menangisi kota Allah itu karena manusia yang tinggal di dalamnya tidak menyadari apa sesungguhnya yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka. Tuhan telah datang melawat mereka, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, sehingga mengalami kebinasaan. Yesus menangisi kita karena kedosaan kita, tetapi Yesus juga sangat mengasihi kita. Karena itu Ia mengorbankan dirinya untuk membawa kita kembali kepada Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita bersedia dan berani membuka diri, membuka hati supaya kita mampu melihat dan mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita? Apakah kita semakin mampu berani untuk membuka hati seluruh diri kita kepada Allah dan membiarkan Allah yang merajai seluruh kehidupan kita? Dengan demikian, Yesus tidak lagi menangisi kita karena kita menolak kasih Allah, tetapi Ia bersuka cita, bergembira karena kita hidup dalam rangkulan kasih Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk selalu merenungkan tentang betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka mari kita hidup dalam kasih Allah dan kita berjuang untuk mewujudkan kasih yang telah kita alami itu dengan hidup bersaudara dengan siapa saja, sehingga dunia semakin diliputi kedamaian. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.